Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'in ala umuruddin ya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran praktek ibadah kelas 6. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai memahami makna toharoh. Pembahasan kali ini adalah benda yang mensucikan dan istinja. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai toharoh, yang artinya bersuci dari hadas dan najis. Hadas adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur manusia. Contohnya kentut, buang air kecil, dan buang air besar. Sedangkan najis adalah semua benda yang dianggap kotor oleh syariat Islam. Contohnya kotoran hewan maupun manusia, air kencing, air liur anjing. Nah, ulama fikih berpendapat bahwa najis itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Hari ini kita akan membahas mengenai benda-benda yang dapat mensucikan. Jadi benda-benda apa saja yang dapat mensucikan. Di dalam kitab Mabadi Fikih disebutkan Anwa'ul mutahhirati arba'atun. Al-ma'u wat-turabu wal-hajaru wad-dabahu. Macam-macam benda yang dapat mensucikan ada 4, yaitu air, debu atau tanah, batu, dan menyama. Apa saja pembahasannya? Mari kita bahas. Benda-benda yang dapat mensucikan, yang pertama adalah air, ya. Air itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di dalam kitab Mabadi Fikih, air itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu air suci lagi mensucikan, air suci yang tidak mensucikan, dan air najis. Ya, jadi ada 3 ini yang bisa untuk mensucikan, tapi air suci yang tidak mensucikan, dan air najis. Air suci lagi mensucikan yaitu semua air yang turun dari langit atau bersumber dari dalam bumi dan tidak berubah sebagian sifat-sifatnya dengan sebab adanya benda yang dapat merubah kesucian air tersebut. Jadi semua air yang datang dari dalam tanah maupun turun dari langit yang tidak berubah sifat-sifatnya, itu disebut air yang suci lagi mensucikan. Contohnya air hujan, air laut, air danau, air sungai, air es, air embun, dan air sumur. Kalau air PDAM bagaimana Ustadz? Air PDAM itu juga diambil dari sumber. Bisa jadi itu diambil dari sungai maupun dari danau atau dari sumur. Maka itu juga termasuk air yang suci lagi mensucikan. Air hujan itu kita bisa menggunakan langsung dari air hujan itu untuk bersuci. Air laut, kalian ke laut, tidak ada air tawar, boleh menggunakan air laut untuk berwudu, untuk bersuci. Air es di kutub, gini ya, di kutub itu airnya membeku, maka air itu boleh dicairkan kemudian digunakan untuk bersuci. Air embun juga pagi-pagi, air yang menempel di daun-daun embun itu juga bisa digunakan untuk bersuci.
yaitu air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, air suci yang tidak mensucikan. Ya, ada airnya suci tapi dia tidak mensucikan. Di sini ada 3 macam, yaitu air yang berubah sifatnya karena bercampur dengan benda yang suci lainnya, contohnya air gula, air sirup, dan lain-lain. Jadi, ketika kalian mempunyai air yang tadi, contohnya kalian mengambil air dari galon. Nah, itu airnya sebenarnya air galon karena masih jernih, itu maka itu nanti airnya suci dan mensucikan. Tapi ketika kalian nanti mencampurnya dengan air gula atau sirup, maka itu nanti berubah menjadi air suci yang tidak mensucikan. Kenapa? Contohnya, di situ sifatnya sudah berubah. Dari segi warna berubah. Awalnya jernih berubah menjadi mungkin kuning, mungkin merah, dan lain sebagainya. Kemudian baunya pun juga berbeda, rasanya juga berbeda. Maka air itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Terus yang kedua, air yang sedikit mustakmal atau sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Contohnya kalian berwudu, ya. Air yang digunakan untuk wudu itu adalah air suci dan mensucikan. Nah, air yang sudah kalian gunakan untuk bersuci, contohnya ketika kalian wudu, airnya jatuh-jatuh ke bawah. Maka air-air yang jatuh ke bawah itu adalah air suci, tetapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah mustakmal atau sudah terpakai. Ya, jadi yang sudah terpakai maka itu tidak dapat digunakan lagi. Kecuali nanti kalau kalian contoh ya, wudunya di sungai, airnya mengalir. Nah, di atas kalian berwudu. Ketika wudu, itu nanti kan airnya jatuh lagi ke sungai dan mengalir lagi. Karena saking banyaknya air, maka air itu tidak mustakmal, maka tetap suci dan mensucikan. Terus yang ketiga, air yang dikeluarkan dari tanaman dengan berbagai cara, seperti air mawar, air kelapa, dan lain-lain. Ini termasuk juga jus, ya. Contohnya kalian membeli alpukat, habis itu di jus. Nah, airnya, air alpukat itu juga termasuk air yang suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Termasuk juga air kelapa ya, di sini juga tidak bisa mensucikan. Itu air yang suci dan tidak mensucikan. Pembagian air yang ketiga yaitu air najis. Nah, air najis itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama air yang terkena atau kejatuhan najis di dalamnya serta merubah salah satu sifat-sifatnya, baik perubahan itu banyak maupun sedikit. Yang kedua, air sedikit apabila terkena atau kejatuhan najis di dalamnya sekalipun tidak berubah salah satu pun sifat-sifatnya. Ya, di sini bisa kita lihat 2 gambar ini. Pada poin yang pertama, air yang terkena atau kejatuhan najis di dalamnya serta merubah salah satu sifat-sifatnya, baik perubahan itu banyak maupun sedikit. Kita bisa lihat di situ ada gambar sebuah sungai, ya, sungai atau parit. Nah, air itu berubah menjadi merah. Kenapa berubah menjadi merah? Bisa jadi karena terkena benda najis. Contohnya, ya, contoh ketika kurban itu kan menyembelih banyak hewan kurban. Setelah itu airnya dialirkan ke sungai. Dan darah termasuk benda yang najis. Ketika itu dialirkan ke sungai dan airnya berubah menjadi merah contohnya, maka itu menjadi air yang najis karena bercampur dengan najis. Ya, selama perubahan itu masih ada, contohnya warnanya masih merah, baunya masih amis, maka itu masih najis. Tapi ketika nanti air tersebut atau sungai tersebut sudah teralir lagi dengan air yang baru,
yang mungkin jernih, maka itu tidak menjadi najis lagi air sungai itu. Tetapi yang bercampur dengan darah tadi tetap najis. Nah, pada nomor yang kedua kita melihat di situ ada seekor anjing yang minum di sebuah baskom, ya. Nah, itu termasuk poin yang nomor 2, yaitu air yang sedikit apabila terkena atau kejatuhan najis di dalamnya. Jadi air liur anjing itu najis. Maka ketika ada seekor anjing minum di sebuah ember yang ada airnya, maka meskipun cuma sedikit, maka air itu akan menjadi air najis. Atau bisa juga contohnya yang bercampur dengan, contoh ya, ada sebuah baskom, di dalamnya ada air, kemudian ada burung lewat, terus burung itu ternyata ketika buang kotoran jatuh ke dalam ember itu, maka itu nanti juga akan menjadi air najis. Itu pembagian air ya. Jadi ada 3 tadi, air yang suci mensucikan, air yang suci tidak mensucikan, dan ada air najis. Nah, benda-benda yang dapat mensucikan yang selanjutnya adalah debu atau tanah. Debu atau tanah termasuk salah satu alat untuk bersuci dari najis dan hadas atau tayamum. Jadi, untuk bersuci dari najis itu bisa menggunakan debu atau tanah. Contohnya, kemarin kita bahas mengenai najis mughaladoh, najis berat, seperti air liur anjing dan babi. Maka cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dicuci sebanyak 7 kali, dengan salah satunya menggunakan debu atau tanah. Itu adalah penggunaan debu atau tanah untuk bersuci dari najis. Dan juga digunakan untuk bersuci dari hadas, yaitu tayamum. Jadi kita bertayamum menggunakan debu. Apabila kita tidak menemukan air untuk berwudu maupun mandi wajib, maka kita bisa bertayamum menggunakan debu. Debu yang digunakan untuk bersuci ialah debu yang suci atau tidak terkena najis sebelumnya. Ada hamburannya dan tidak lekat sebab basah dan lain-lain. Jadi debu yang digunakan itu adalah debu yang suci, jadi tidak terkena najis sebelumnya. Contohnya kalian mau bertayamum, terus kalian mau ambil debu. Ternyata tempat yang kalian ambil itu di situ ada contoh ya, bekas kotoran hewan ya. Maka debu di sekitar situ nanti yang bisa jadi terkena kotoran hewan itu adalah debu yang tidak suci atau terkena najis, maka itu tidak boleh. Jadi harus mencari tempat yang debunya terhindar dari benda najis atau suci. Selanjutnya debu itu harus hamburan ya, harus debu berupa serbuk ya, maksudnya bisa berhambur, tidak menggumpal ya, tidak lekat. Jadi kalau nanti kalian mau bertayamum tapi menggunakan debu yang bercampur air, maka itu juga tidak boleh. Jadi harus menggunakan debu yang hamburan ya. Itu debu atau tanah. Benda-benda yang dapat mensucikan selanjutnya adalah batu. Ya. Batu termasuk salah satu alat untuk bersuci dari najis, yaitu beristinja. Batu itu pada zaman dulu digunakan untuk bersuci, jadi membersihkan kotoran ketika setelah BAB. Nah, Ustadz pernah mengalami yang ini. Jadi beristinja atau bersuci dengan batu pada zaman dulu karena memang kamar mandi itu dulu belum ada di rumah. Maksudnya airnya pun juga belum bisa mengalir sampai di rumah. Maka harus ke sungai dan sebagainya. Maka ada satu jamban atau tempat pembuangan air yang di situ nanti tidak disediakan air, maka menggunakan batu.
Nah, batu yang digunakan untuk bersuci hendaklah kering, suci atau belum terkena najis dan dapat menghilangkan najis. Ya. Benda lain yang dapat menggantikan batu ialah semua benda keras, suci, dan tidak dihormati. Misalnya tisu, kertas, kayu, dan benda yang lain. Nah, zaman dulu menggunakan batu. Kalau sekarang mungkin bisa digantikan dengan tisu. Nah, pernah dulu Ustadz, ketika Ustadz berada di Jepang, itu di sana menyiapkan tisu di kamar mandi. Maka tisu itu bisa kita gunakan untuk beristinja. Dan itu juga boleh karena menggantikan batu tadi. Tapi alat atau benda yang dapat mensucikan yang terbaik itu adalah air. Jadi kalau kita sudah ada air, ya kita tidak perlu menggunakan batu lagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan istinja. Apa itu istinja? Istinja ialah menghilangkan apa-apa yang kotor atau najis dari tempat keluarnya, yaitu pupul dan dubur, dengan menggunakan air, batu, maupun yang lainnya. Jadi, istinja itu adalah membersihkan sisa-sisa kotoran yang kita keluarkan, baik dari kubul, lubang depan, maupun dubur, lubang belakang. Maka itu ketika kita selesai dari kamar mandi, BAK maupun BAB, maka wajib untuk disucikan dengan beristinja. Nah, cara beristinja ialah benda-benda yang keluar dari kubul atau dubur diusap dengan 3 buah batu, sehingga hilanglah benda najisnya. Lalu dibasuh dengan air untuk melenyapkannya bekas-bekas najis tersebut. Jadi bisa diusapkan. Jadi batunya diusapkan atau diambil kotorannya hingga hilang. Kemudian dibasuh dengan air. Nah, boleh juga hanya menggunakan salah satunya. Semisal dengan batu saja atau dengan air saja. Contoh, ketika kita istinja, adanya batu. Karena di padang pasir contohnya. Maka menggunakan batu saja boleh. Ketika kita nanti seperti sekarang ini di kamar mandi tersedia air, maka kita menggunakan air saja tanpa batu juga boleh. Ya, tergantung mana yang dianggap mudah. Tapi kalau sekarang ya paling mudah dengan menggunakan air. Nah, tata cara istinja. Yang pertama, ketika mau masuk ke kamar mandi, mendahulukan kaki kiri. Ya, ini nanti termasuk salah satu sunnah, maka kita akan mendapat pahala jika masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri. Terus berdoa sebelum masuk ke kamar mandi. Jadi berdoa dulu sebelum masuk kamar mandi. Beristinja hendaknya dilakukan dengan tangan kiri dan membasuh tangannya sebelum dan sesudah istinja. Jadi kalau istinja hendaknya dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan itu biasa kita gunakan untuk makan dan sebagainya. Maka kan tidak tidak bagus, ya tidak elok ketika kita beristinja membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Nah, sebelum dan sesudah beristinja itu hendaknya dicuci atau mencuci tangan. Terus beristinja sampai bersih hingga tidak ada yang tersisa. Nah, anak-anak, nanti kalau istinja itu sampai bersih ya, jangan ada yang tersisa. Karena bisa jadi kalau nanti ada yang tersisa dan menempel di tubuh kita atau di baju kita, maka itu nanti akan menghalangi atau menjadikan ibadah kita seperti sholat itu nanti tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Maka harus berhati-hati. Terus menghindarkan pakaian dari terkena najis. Ya ketika contohnya BAK.
ya harus digulung celananya supaya kira-kira percikannya tidak terkena ke celana. Itu salah satunya. Terus keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Kalau tadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan berdoa setelah keluar dari kamar mandi. Itu adalah tata cara istinja. Untuk doa masuk dan keluar kamar mandi, insya Allah kalian sudah hafal ya. Nah, demikian pembahasan kita hari ini mengenai benda-benda yang dapat mensucikan dan istinja. Tadi benda-benda yang dapat mensucikan ada 4. Yang pertama air, debu, batu, dan menyama. Oh iya, menyama itu adalah kulit binatang atau hewan, itu nanti disama dengan cara dikerok dan sebagainya, maka itu nanti bisa digunakan sebagai sepatu dan lain sebagainya. Baik, Ustadz ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang toharoh atau bersuci. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.